Halo teman-teman, selamat datang kembali ya di channel aku Graham Monolog. Ya teman-teman, jadi aku sekarang posisi udah kena kerja ya. Jadi tinggal tunggu pulang seperti biasa, belum mau pulang lah karena macet banget gitu ya teman-teman ya. Iya, jadinya aku coba bikin satu video monolog gitu ya teman-teman ya. Iya teman-teman, jadi kali ini kita mau bahas tentang ini ya, lebih ke kita sharing aja gitu ya teman-teman ya. Aku juga mau kasih pendapat sesuai dengan keyakinan juga kemampuan aku sebagai seorang indigo gitu ya teman-teman ya. Dan ini kita mau bahas tentang keberuntungan ya, hoki gitu ya teman-teman ya. Jadi gini teman-teman, aku dalam menjalani hidup ini gitu ya, dari kecil sampai sekarang gitu ya, aku selalu punya pikiran gitu kalau kebanyakan orang selalu mengasosiasikan hoki itu dengan kesuksesan gitu ya. Jadi dia kaya, dia berhasil gitu, itu dianggap hoki gitu, kira-kira seperti itu. Nah, tapi aku cuma mau bilang sebenarnya nggak seperti itu gitu loh teman-teman. Kalau dari pengertian aku, juga pengalaman dan keyakinan aku, hoki itu sebenarnya eh gini, hoki itu bukan sesuatu yang selalu berhubungan dengan kalau kita sukses gitu loh teman-teman. Aku selalu berpendapat kalau kita hoki itu kita merasa cukup aja itu sudah hoki gitu loh. Dalam arti begini teman-teman, eh banyak banyak faktor yang bisa menyebabkan kita ada hubungannya dengan hoki gitu atau keberuntungan gitu ya. Jadi misalnya contohnya kesehatan kita gitu ya teman-teman ya, juga ada hubungan dengan keluarga segala macam. Kita sebagai orang tua punya anak yang berbakti kepada kita, tidak kurang ajar, tidak bikin masalah, itu pun bisa dibilang hoki juga, ada beruntung juga gitu loh. Jadinya kita bisa sehat gitu ya, sehat, tidak ada penyakit, masih bisa jalan segala macem, itu pun juga ada faktor hoki, keberuntungan. Jadi kita ketika sakit, ketika kita mau makan selalu ada duit untuk bayar kita sakit. Kalau kita lagi mau makan apa selalu bisa buat makan atau apa gitu. Itu aja juga termasuk hoki, keberuntungan. Jadi nggak selalu harus kepada kesuksesan, duit banyak, kaya gitu baru dianggap hoki gitu loh teman-teman. Itu hal yang teman-teman mesti percaya gitu ya teman-teman ya. Aku benar-benar yakin banget gitu, faktor hoki itu adalah faktor universal yang melingkupi banyak aspek dalam kehidupan kita gitu loh. Bahkan ketika kita mau meninggal, cara kita meninggal aja pun itu juga bisa dibilang bentuk dari hoki dan keberuntungan gitu teman-teman. Aku mau cerita gitu ya. Kemarin malam ini aku melayat, apa sebutannya melayat ya, yang kalau ke rumah duka gitu ya, ke rumah duka gitu. Jadi ada teman, orang tua teman aku meninggal begitu. Ayahnya ya, papanya meninggal. Jadinya papanya ini adalah orang yang kena kanker gitu teman-teman. Jadi dia kena kanker, bener-bener lama gitu ya. Dia bilang sampai 3 sampai 4 tahun, dan itu benar-benar sakit dan dalam tanda kutip cukup membebankan kepada keluarga begitu. Sampai mohon maaf ya, aku bicara apa adanya gitu ya. Sampai ini meninggalnya ini pun didoakan gitu loh. Maksudnya sampai ibunya dari teman aku ini, mamanya atau istrinya yang dari orang meninggal ini pun berdoa gitu kalau udah nggak, maksudnya kalau intinya kalau udah nggak yang terbaik ya udah lepaskan saja. Bahkan kamu ke teman-teman kebayang gitu ya, sampai orang istrinya aja berdoa untuk supaya dia meninggal, kira-kira begitu kasarnya begitu. Jadi supaya dilepaskan bebannya gitu kan, akhirnya dia meninggal. Jadi gini loh, bentuk cara kita meninggal aja tuh itu bagian dari keberuntungan dan hoki gitu loh. Itu aspek yang sangat penting sekali gitu loh teman-teman loh. Kenapa ada orang yang meninggalnya bisa nggak terlalu susah begitu ya, dia lagi duduk-duduk santai, duduk-duduk udah tua gitu ya, santai, tiba-tiba dia udah meninggal gitu loh. Maksudnya dalam arti mungkin jantungnya jantung atau apa gitu ya, intinya tuh
meninggal dalam tidur atau apa gitu. Ada orang seperti itu, yang tidak meninggalkan apapun segala macem ya, seperti ayah aku juga sama gitu ya, sakit sebentar gitu ya, sakit sebentar jantung gitu, ke rumah sakit sebentar aja, benar-benar sebentar, enggak sampai 24 jam meninggal. Memang sakit, memang bagi orang yang ditinggalkan tuh sakit karena mendadak dan tiba-tiba. Tapi bagi orang yang meninggal itu mungkin caranya itu lebih mudah begitu loh, lebih mudah gitu. Aku jujur aja kalau memang kesempatan boleh pilih cara meninggal gimana, aku juga mau gitu meninggal seperti caranya papa aku gitu, kena jantung langsung cepat begitu ya, tidak membebankan keluarga, tidak jadi omongan itu ini segala macem gitu ya. Aku juga mau seperti itu kalau memang boleh pilih. Cuma kan di samping itu juga ada orang yang meninggalnya ya aneh-aneh gitu teman-teman. Ada yang stroke sampai bertahun-tahun, bikin beban keluarga segala macem gitu. Maksudnya hidup juga susah, mau meninggal juga nggak bisa. Banyak yang seperti itu. Ada yang kena penyakit cancer segala macem. Jadi itu teman-teman mesti percaya, itu aja kita bisa bilang bagaimana cara kita meninggal aja tuh termasuk faktor hoki dan keberuntungannya itu bagaimana gitu loh. Kenapa buat apa kita sukses kaya banget segala macem, tapi ketika kita mau meninggal aja tuh setengah mati gitu loh, bertahun-tahun sakit segala macem, sampai jadi omongan keluarga, sampai keluarga pun menolak kita segala macem. Buat apa seperti itu kalau memang kenyataannya dianggap hoki itu adalah hanya kesuksesan gitu loh. Jadi aku cuma mau sharing aja gitu ke teman-teman kalau hoki ini banyak aspek dalam hidup kita yang bisa kita anggap sebagai keberuntungan atau hoki. Jadi teman-teman jangan terlalu mengejar hoki itu sebagai simbol dari kesuksesan baru hoki gitu. Tidak seperti itu teman-teman. Tidak. Jadi kalau menurut aku hoki itu yang penting kita merasa cukup, apa yang kita mau terpenuhi itu sudah hoki gitu. Jadi aku sharing kesimpulan aja. Aku sebagai seorang suami dan juga seorang ayah gitu ya, dari seorang anak gitu ya, bagi aku hoki itu aku sudah menganggap diri aku hoki bila istri aku, anak aku tuh sehat-sehat, istri aku berbakti, keluarga harmonis, tidak ada keributan, anak aku kelak dia bisa menghormati orang tuanya, bisa jadi orang, tidak menyusahkan gitu. Terus kalau misalnya aku ada keluarga atau aku sakit mau berobat ada uangnya, aku sama keluarga mau makan apa ada uangnya buat makan, tidak kekurangan makan gitu loh, beras selalu tersedia segala macem. Terus kalau juga sehat-sehat begitu ya, andai kata kalau sakit juga enggak bagaimana, enggak sampai gimana. Itu bagi aku tuh udah hoki gitu, bener-bener udah hoki dan bersyukur gitu bisa seperti itu. Kalau memang akhirnya bisa sukses dan kaya, itu adalah nilai bonus lebih gitu dari hanya sekedar hoki gitu. Iya, jadi aku selalu beranggapan seperti itu. Aku juga mau teman-teman punya pikiran seperti itu ya. Jadi sehingga teman-teman hidupnya lebih bahagia juga. Jangan terlalu menggantungkan kepada kesuksesan atau mesti kaya begitu baru bisa dianggap hoki gitu loh teman-teman. Tentu kita semua mau kaya, mau sukses tentu. Tapi kalau kita bisa mencapai batas-batas yang berkecukupan dalam segala aspek kehidupan kita, itu kita udah bisa anggap kategori kita cukup beruntung, hoki lah gitu. Ya paling gitu aja lah teman-teman ya untuk video kali ini. Jadi lebih ke sharing aja gitu sama teman-teman. Mungkin teman-teman kalau ada pendapat atau apa boleh di komen atau boleh di like, di subscribe juga boleh gitu ya teman-teman ya. Ini hanya sharingan aku aja sebagai seorang indigo gitu ya. Jadi aku merasa sebagai seorang indigo, aku lebih peka ya terhadap hal-hal seperti itu, dan itu memang harus diakui, memang ada gitu ya. Faktor X, faktor hoki, faktor keberuntungan dalam hidup kita untuk segala aspek itu memang ada gitu ya. Kita juga mesti mengakui ya, memang ada orang yang lebih hoki di sini, tapi dia nggak hokinya di sini. Itu memang ada gitu ya. Memang benar gitu, teman-teman percaya nggak percaya, mau otak teman-teman selogis apapun, seilmu pengetahuan apapun gitu, tetap mesti percaya ada namanya takdir, faktor X, dan hoki dan keberuntungan. Jadi itu ada gitu loh teman-teman ya, benar-benar ada gitu, suka disadari atau enggak gitu. Ya paling gitu aja lah teman-teman untuk video kali ini gitu. Semoga teman-teman bisa dapat apa gitu ya teman-teman ya.
aku coba siap-siap lah mau balik juga gitu teman-teman. Iya, kita sampai ketemu lagi ya di video aku yang lain ya. Terima kasih loh teman-teman udah sempetin waktu sebentar ya untuk menonton video monolog ini. Kita sampai ketemu lagi ya teman-teman ya. Terima kasih ya. Iya.